Halo guys, halo teman-teman semua. Apa kabar kalian di sana? Semoga sehat selalu ya. Selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, tidak kurang satu apapun dan tetap semangat. Oke, teman-teman, kembali lagi dengan Reading Ima Sigma. Teman-teman, di sini bacaan aku bersifat general ya. Jadi di mana nanti energinya mungkin resonate-nya hanya sebagian aja atau bahkan tidak resonate sama sekali. Diklaim aja energi positifnya, buang negatifnya ya. Dan bacaan aku bersifat timeless. Kapanpun kamu menemukannya, saat itu juga kamu bisa tonton, tidak ada batas waktu. Ya, oke, teman-teman, aku akan cek ya di sini seseorang yang sepertinya nih mempunyai ego yang tinggi. Dia sangat pengennya diturutin, pengennya itu ngatur-ngatur gitu ya. Nah, sekarang sudah mulai luluh dengan kamu. Si ego tinggi ini ternyata sudah mulai luluh dan saat ini kebalik dia yang kecarian kamu ya. Oke, kita lihat lagi energi siapa dia. Seorang yang ketarik energinya di sini yang memiliki ego yang sangat tinggi dan ternyata sudah mulai luluh dengan kamu ya. Oke. Oke, teman-teman, dia itu punya energi feminim ya. Kayaknya kalau dalam ada feminimnya, ada juga maskulinnya. Tapi di sini untuk saat ini dia tuh kayak ada energi atau awal-awal ya. Dia tuh nggak mau bergerak, nggak mau berjuang, effortnya tuh sangat low gitu ya, low effort ya. Dan dia tuh kayak aku ngerasa pengennya itu diturutin gitu, pengennya tuh kayak yang misalkan nih. Contoh kamu tuh, pengen ya kalau misalkan lagi janjian tuh kamu yang dijemput gitu. Nah, ternyata dia di sana tuh orangnya malas, "Udah sih janjian aja di sini, kamu ke sini." Nah, gitu kayak effort-nya tuh awal-awal tuh dengan kamu tuh memang jarang ya. Bahkan mungkin terlihatnya kayak ego banget sih, egois banget sih gitu ya, nggak mau effort untuk hubungan kalian. Nah, di sini kayak, oh ya, seperti contoh juga kalau misalkan lagi ngobrol nih komunikasi, lebih banyak yang lebih sering itu kamu yang ngeduluin ya. Jadi kalau misalkan nggak di chat duluan gitu tuh orangnya jarang ngasih kabar. Ya, ada energi seperti itu. Kemudian di sini ya, seseorang ini sepertinya ada the hierophant ya teman-teman, sudah mendapatkan wejangan, sudah mendapatkan saran ya dari orang sekitar, dari orang yang dia tuakan atau dari sahabatnya gitu ya. Karena aku ngerasa ada energi dia ini curhat. Curhat dengan orang sekitarnya, curhat dengan eh, keluarganya ya, dengan sahabatnya gitu tentang hubungan dengan kamu. Nah, di sini mungkin kenapa kok dia bisa lulus sekarang? Karena ada rasa dia itu kayak malu, ada rasa dia akhirnya menyesal ya. Dia ini selalu mendapatkan wejangan atau mendapatkan saran yang itu lagi. Jadi memang intinya trouble makernya tuh di dia gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian lagi ada masalah, ya selalu dia yang mendahului untuk bikin masalah ini. Makanya dia selalu mendapatkan nasihat dari orang sekitar yang dia ajak curhat. Nah, di sini ada energi memang dia tuh pengen mendominasi. Hmm, kayak orangnya juga kurang royal ya. Aku ngerasanya kayak orangnya juga kurang royal. Kemudian kalau sama kamu pengen mendominasi, protektif gitu, sangat posesif, bahkan eh pengennya tuh pokoknya ngatur-ngatur. Jadi kamu tuh di dalam genggaman dia ya. Di hubungan ini dia yang selalu mendominasi, selalu pengennya diturutin, pengennya ngatur kamu nggak boleh A, nggak boleh B, kamu banyak dilarang. Sedangkan dirinya itu tidak mau dilarang. Orangnya ada jiwa bebas ya. Orangnya nggak mau dilarang ya. Pengennya tuh ya sudah, apa yang aku jalanin ya itu yang aku rasa bahagia menurut dia kayak gitu. Jadi dia pengennya ngatur gitu, tapi dia nggak mau diatur ya kayak gitu. Jadi memang ada energi sekarang tuh sudah mulai untuk luluh. Nanti kita lihat ya, selain dia mendapatkan apa namanya nasihat dari orang-orang yang dia ajak curhat ya, coba nanti kenapa dia bisa luluh lah sama kamu, kita lihat ya nanti ya. Oke, energi seseorang yang mempunyai ego yang sangat tinggi yang pada akhirnya dia sudah luluh dengan kamu. Nah, bisa jadi mungkin setelah dengan kamu di dalam hubungan, semenjak punya hubungan dengan kamu, dia merasa bertumbuh ya teman-teman ya. Ada kemakmuran, bisa jadi dia sering kamu nasihatin juga, terus mungkin juga dia merasa
imbas dari nasihat kamu ya, dari kecerewatan kamu, dia merasa sekarang lebih positif. Kemudian juga ada energi kamu nolongin dia di kala ketika dia susah dalam finansial atau dia tidak mendapatkan pekerjaan, terus kemudian kamu tolongin dia untuk mencari pekerjaan gitu ya. Karena aku ngerasa di sini ada energi sekarang tuh bisa makmur, bisa sukses, bisa tumbuh positif lah ya ketika sama kamu kayak gitu. Jadi memang orang itu sudah mulai menyadari dan mungkin punya rasa malu juga ya. Oke, di sini ada energi dia itu pengen bergerak ya untuk saat ini memang, tapi masih ditunda, masih mungkin itu gengsinya yang tinggi tadi. Tapi sudah di dalam pikirannya tuh sudah dia untuk oke, aku akan effort deh, aku akan balas kebaikan kamu selama ini kayak gitu teman-teman ya. Dan pada akhirnya ya nanti kamu akan merasa atau kamu akan apa ya, merasakan lah ya gitu, apa yang akan dia tindakan dia ke kamu nanti ke depannya kayak gimana ya, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Energi seseorang, si ego tinggi yang sudah mulai nyaman dengan kamu ya, sudah mulai luluh. Nah, di sini ada apa nih? Ada perasaan sedih. Ini kamu apa dia yang sedih? Coba kita lihat lagi. Ada yang broken heart. Kamu apa dia ya? Oke, teman-teman. Mungkin ada situasi ketika kamu sudah capek ya, misalkan karena lagi ada masalah. Nah, kamu tuh memilih untuk tidak mau nanggepin egonya, tidak mau menanggepin dramanya ya. Ketika kamu sudah benar-benar capek, kelelahan ya, energi kamu di sini apa? Ya udah kamu untuk pasang badan. Oke lah, terserah kamu mau ngapain juga, aku udah nggak peduli kayak gitu ya. Berarti ini ada energi kamu dikasih kebebasan, dikasih pilihan bisa jadi ya. Jadi terserah kalau kamu mau kayak gini terus aku mau pergi ya. Di situ ada ancaman kamu kayak gitu, akhirnya dia mikir teman-teman, dan langsung dia tuh kayak mungkin curhat itu tadi dengan orang yang dia percaya, dan kemudian orang itu yang dia percaya memberikan nasihat kepada dia bahwa apa yang dia lakukan itu tidak baik, tidak benar ya. Nah, di sini dia akhirnya apa? Mencari selalu mengingat kebaikan kamu ya. Yang pada akhirnya ya ternyata dia yang merasa ternyata dia apa ya, nggak bagus lah, yang troublemaker-nya tuh di dia. Setiap ada masalah ya, itu dia ya. Yang selalu cari gara-gara, selalu berdrama, ternyata dia. Nah, pada awalnya memang dia tuh sebenarnya kayak pernah ya ada situasi dia ngerasa kamu tuh ngebohongin dia, kamu bikin dia kecewa ya, kata dia gitu. Tapi pada akhirnya ya di sini dia sadari bahwa itu hanya angan-angan dia ya. Padahal setelah kejadian itu, setelah dia menaikkan ego, kemudian dia mengevaluasi dengan masalah ini. Nah, dia sadar bahwa kamu tuh yang terlalu terlalu tulus justru kamu sama dia. Jadi dia ada rasa malu, teman-teman. Kamu tulus, kamu selalu memberikan kasih sayang, selalu memberikan apa ya, penilaiannya tuh baiklah di mata dia, sampai dia nggak tahu celah kamu di mana, sampai dia baru sadari bahwa oh iya selama ini memang aku yang terlalu banyak ngatur, aku yang terlalu banyak drama, menurut dia kayak gitu ya. Pada akhirnya di sini dia banyak doa, bisa jadi juga ini doa dari kamu yang kamu selalu panjatkan ya teman-teman kepada Tuhan ya. Kamu minta dilembutkan hatinya, kamu minta orang tersebut untuk eh, apa ya, punya sabar yang lebih banyak gitu ya. Nah, akhirnya doa-doa kamu sudah mulai mulai kabul gitu loh. Nah, di sini ada lagi The Hierophant, 2 kartu keluar bahwa memang banyak orang sekitar dia yang dia percaya tentunya ya menasihati dia bahwa kelakuan dia selama ini buruk ya. Dia terlalu egois, dia terlalu punya harga diri yang tinggi, terlalu emosional, bisa jadi kayak gitu. Nah, di sini akhirnya dia punya rasa malu, oh kenapa banyak orang yang nasihatin begini dan begitu ya. Akhirnya dia punya rasa malu sendiri kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, ada Jasmine bahwa memang di sini energinya dia mulai berpikir ya, mulai mikir ke depannya, dan akhirnya dia juga punya apa ya, rasa tanggung jawab, ada rasa malu kayak itu tadi ya. Karena kan seorang
ego yang tinggi. Jadi dia tuh nggak mau terlihat buruk di mata orang-orang. Apalagi kalau orang-orang banyak yang tahu tentang hubungan dengan kalian, terus dia tuh ternyata yang bikin drama. Nah, dia malu kalau sampai disalahin orang-orang gitu. Jadi di sini energinya dia pengen perubahan yang lebih baik, pengen memberikan kesan yang baik untuk kamu dan untuk orang-orang di sekitar kalian yang tahu tentang hubungan kalian ya. Jadi kenapa dia mulai luluh Kak? Ya karena dia ketulusan dari kamu, dari doa-doa kamu, dari kesabaran-kesabaran kamu gitu ya teman-teman ya. Akhirnya orang ini sudah mulai luluh, sudah mulai ada rasa malunya juga sih aku ngerasanya ya. Jadi dia tuh malu ketika selalu ada masalah dengan kamu, tapi ternyata kalau orang-orang dicurhatin tuh terus pasti selalu nyalain dia ya. Bisa lebih dari 3 orang, bisa jadi 5 orang tuh selalu ngomong kalau kamu ada masalah itu karena awalnya dari kamu dulu, kayak gitu loh ya. Contohnya kayak gitu. Jadi di sini si energi si orang yang egonya tinggi, yang selalu ngedrama, ini akhirnya malu sendiri ya. Karena memang pada dasarnya dialah yang bikin ulah, trouble makernya tuh dia, dikit-dikit dibikin masalah, dikit-dikit dibikin drama. Bahkan nih dia yang pergi, dia yang emosional tapi dia nyalain kamu, ada playing victimnya juga ya. Akhirnya ya kamu jengah, akhirnya kamu bosen dengan keadaan ini dan bahkan kamu sudah memutuskan untuk pengen pergi. Pernah ada situasi kamu sudah oke aku mundur aja, aku pergi aja. Jadi kamu terserah deh kamu mau ngelakuin apa kayak gitu ya. Ada energi kamu seperti itu teman-teman ya. Pada akhirnya dia takut, nah dia sedih nih, dia takut, dia sedih ya tuh. Ketika kamu memilih untuk mundur, untuk kamu tidak mau perjuangin lagi, untuk kamu sudah tidak mau respon lagi, dia takut, sedih di sini ya. Dia merasa bahwa hidupnya, kebahagiaannya ya itu dari kamu karena kamu hangat orangnya, kamu penyayang, hangat, humble, terus tulus, kamu juga sabar. Nah di sini dia merasa kesuksesannya tuh ketika dengan kamu ya. Dia sadari bahwa semuanya itu ada di diri dia masalahnya ya. Godaan dari masalah ini adalah di diri dia sendiri gitu ya. Dia mungkin sering bohong sama kamu, dia sering hianatin kamu, bisa juga dia kasar secara verbal ya. Nah di sini ya dia juga tahu bahwa keberuntungannya itu dengan kamu ya. Kamu tuh sudah menjadi investasi hatinya lah selama ini ya. Akhirnya apa, dia sadari kasih sayang kamu tuh begitu besar, kamu tulus ya. Bahkan ketika awal-awal kamu ketemu dia, ada yang mungkin dalam keadaan ekonomi buruk, dalam keadaan tidak bekerja ya, terus kamu bantu, kamu tidak memandang apa yang dia miliki, kamu memandang dengan ya sudah, kamu misalkan kamu sayang ya sayang kayak gitu. Jadi kamu nggak lihat dia tuh punya apa gitu ya. Nah itu yang mulai sadari ya, memang dari diri kamu, value kamu juga bagus, itu yang mulai dia sadari. Dia akhirnya malu, di sini dia mengerti bahwa oke, komunikasi harus dirubah. Mulai dari apa ya, dia harus lebih sayang sama kamu, lebih lembut, kemudian jangan marah, harus sering selalu ngasih kabar kayak gitu ya. Jadi memang dari komunikasi yang harus dirubah menurut dia kayak gitu ya. Dan dia sadari ya, kalau memang kalian LDR belum pernah ketemu sama sekali, energinya apa, pengen ada pertemuan ya. Bisa jadi juga mungkin dia apa ya, meluluhkan hatinya karena memang nama baik dia tuh di masyarakat atau di tempat kalian lah yang circle-nya sama dia tuh sudah buruk gitu ya teman-teman. Jadi dia merasa malu, harga dirinya tinggi dong kayak gitu. Ternyata selama ini orang memperhatikan hubungan kalian dan orang menilai bahwa yang jadi masalah itu dari dirinya. Ya dia punya rasa malu di sini ya. Dia akan di sini akan apa ya, yang dia lakukan adalah ya memperbaiki komunikasi. Terus dia akan mencari solusi ketika kalian ada masalah ya. Dimana sih solusinya? Yang selama ini biasanya dia yang pergi, ada energi childish ya. Kalau ada masalah dia menghindar, ngeblokir, minta putus, minta cerai dan lain-lain ya. Silent treatment gitu. Nah di sini akhirnya dia untuk pengen mengakhiri, mencari solusi mengakhiri hubungan yang toksik ini bagaimana ke depannya biar tidak ada lagi kejadian yang toksik kayak gitu ya. Dia sudah sadari itu teman-teman ya. Bagusnya adalah memang dia sekarang sudah mulai luluh. Bahkan kecarian kamu, kenapa kecarian kamu? Karena energi kamu yang tadi sudah melepaskan dan kamu tuh kayak sudah tidak mau drama lagi, terserah deh kamu mau ngapain kayak gitu ya. Coba lagi kenapa ya, kita lihat untuk memvalidasi 3 apa 5 kartu coba di sini.
yang bikin dia akhirnya kecarian kamu. Mungkin dia tidak seimbang, dia merasa tidak seimbang dan bahkan kamu sudah tidak mau lagi ditemuin sama dia. Akhirnya apa? Di sini dia tak sadari kamu lagi ada penyembuhan. Mungkin kamu sudah menarik diri karena merasa sudah sangat kecewa, ya. Akhirnya dia sadari bahwa oke, ternyata tanpa kamu merasa tidak imbang, tidak sejalan hidupnya, ya. Bahkan selama ini ya, dia punya pasangan itu ya berarti memang kamu yang berbeda dari yang sebelumnya ya. Kamu yang tulus, kamu yang baik, kamu yang pemaaf, kamu yang sabar ya. Kamu tidak memandang dia, kamu tidak menilai dia dari apa yang dia punya, tapi kamu kalau udah sayang ya sayang. Nah, pada akhirnya di sini dia sadar kamu sudah banyak disakiti, dia akan minta maaf ya karena dia tidak ada keseimbangan ketika kamu melepaskan diri. Atau ketika kamu menarik diri, dia merasa tidak adil, tidak seimbang hidupnya ini, kayak gitu ya. Dan dia pengen ada pertemuan karena dia sadar bahwa kamu lagi ada healer, ada penyembuhan kayak gitu ya. Mungkin kamu terlalu kecewa. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat untuk energi zodiak, bisa zodiak kamu ataupun zodiak dia. Udah banyak kekecewaan yang kamu rasa. Pada akhirnya ya dia akhirnya sekarang sudah mulai luluh, mulai kecarian kamu ya, kamu yang sudah mulai menarik diri, sudah bodoh amat gitu. Akhirnya dia yang mulai kecarian kamu, dia merasa tidak seimbang teman-teman ya. Oke, ada Sagittarius, Virgo, Libra, Capricorn ya. Ini zodiak kamu atau zodiak dia? Atau kalian berdua ada di sini. Sagittarius kuat, Capricorn kuat, Scorpio, Aries, Aquarius, Cancer ya. Sagittarius, Virgo, Libra, Capricorn, Scorpio, Aries, Aquarius, dan Cancer. Yang kuat Capricorn dan Sagittarius ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton sampai detik ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Nanti kita kembali lagi di video lainnya dengan tema yang berbeda. Bye-bye.